Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QV dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara QV Talk, Sharing, Inspiring, and Empowering. Di QV kali ini kita akan membahas tema tentang membaca karakter melalui nama panggilan melalui Al-Quran. Dan ini bagian kedua ya, atau episode yang kedua, karena episode yang pertama kita sudah membahas tentang membaca karakter melalui angka, yaitu tanggal lahir, dan itu based on-nya dari Al-Quran. Langsung aja deh kita sambut bersama nih narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Mes Wantri. Silakan Pak Mes. Wah, luar biasa ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat ya, luar biasa. Aduh, ini kemarin banyak banget loh Pak Mes yang berminat untuk dibacakan gitu ya. Saya lihat di komennya YouTube channel kita yang bagian pertama itu. Ya ampun, benar-benar antusias juga ya. Bahkan ada yang japri ke saya gitu loh Pak. Oh ya? Iya benar banget. Makanya wah ini emang seru banget acaranya. Mungkin nanti kita bikin webinar lebih panjang ya. Kalau ini kan podcast cuma sebentar aja gitu. Iya, melalui QV ya kita bikin acaranya ya. Iya harus. Kayaknya banyak yang penasaran Pak, karena mereka merasa oh dari Al-Quran ya, based on-nya ya udahlah katanya gitu, karena kan tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi memang ada juga yang kontra. Sorry ya Vi, saya tidak sepaham. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan itu pilihan masing-masing orang ya Pak ya. Iya. Yang penting kita tidak menyalahi aturan. Yang penting kan kita punya ilmu, knowledge-nya. Jadi itu kan kembali lagi kepada masa masing-masing. Kebetulan kita menggunakan Al-Quran Science sebagai based on untuk membaca karakter. Ya, betul sekali Pak Mes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karakter seseorang melalui nama panggilan ya Pak Mes ya. Iya, dan itu juga masih tetap based on-nya dari Al-Quran dong, supaya kita tidak menyimpang dari itu ya Pak Mes ya. Iya. Boleh dijelasin nggak sih Pak? Iya, jadi nama panggilan itu kan doa ya. Doa seseorang yang dipanggil oleh orang tuanya, saudaranya, atau baik pun temannya. Ya, jadi kita harus memberikan nama orang anak kita berdasarkan Al-Quran. Tapi kan banyak orang memberi nama sesuai Islami ya. Ya, betul. Nah, Islami itu belum tentu sesuai Al-Quran. Nah, disinilah kita akan berdasarkan Al-Quran. Contoh, misalnya kayak saya Mes Wantri, panggilannya Mes. Nah, Mes itu akan dikonversi ke Al-Quran. Orangnya, Mes itu adalah orangnya rule, aturan, susah mendadak, ya harusnya sistematik. Bener nggak, Vi? Iya juga. Selama ini memang seperti itu sih Pak Mes. Bisa begitu ya Pak ya? Oke. Nah, ya itu. Oke, kalau gitu boleh dong bacain nama saya Pak. Kita nama kesempatan banget gitu ya. Panggilannya Vi ya? Iya, panggilannya Vi. Ya, Vi. Kita lihat itu Vi orangnya karakternya disenangi orang, dibutuhkan orang banyak, dibutuhkan ilmunya. Ya sekarang QV itu dibutuhkan. Oh, Masya Allah. Itu iya, karakternya. Iya. Gitu, terus kan? Ada lagi nggak Pak selain itu? Orangnya the rule, aturan, sistematik, kemudian senang mempelajari ilmu kehidupan berkaitan dengan melalui agama gitu loh. Iya. Wow, keren ya ternyata artinya. Pak, ini kan kita cerita nih tentang mitos gitu ya di masa lalu ke belakang lah ya. Jadi katanya kalau orang-orang yang ingin mengganti namanya harus bubur merah, bubur putih gitu ya. Bahkan yang lebih ribet lagi adalah mengganti itu semua lewat jalur hukum gitu kan kayaknya. Ya repot gitu ya. Nah, kalau misalkan ini yang kita sedang bicarakan, apakah itu juga harus seperti itu Pak? Atau hanya merubah nama panggilan saja? Iya, jadi nama panjang, nama di KTP, di akte itu tidak perlu kita rubah. Karena yang kita rubah adalah nama panggilan. Kalau dibilang artis itu ada nama panggungnya, Vi.
Oh, iya iya iya. Ya kan? Jadi kita hanya merubah nama panggilan, nggak perlu pakai bubur merah, bubur hijau, kacang hijau, nggak perlu. Iya ya. Dengan Al-Quran ini sangat sederhana, simple. Ya Gitu. ya ya. Jadi lebih praktis ya Pak ya, tidak menyulitkan banyak orang berarti ya. Cukup Tidak. dengan merubah nama panggilannya saja, seperti itu ya Pak ya? Iya, itu. Jadi kita berdasarkan kita konversi kepada Al-Quran. Mungkin nanti di season 1 part 3 ya, kita akan bicara kemana sih saya konversinya sih? Kemana Nah, sih bentuk? iya. Nah, itu mungkin Iya, kita akan betul bahas betul. nanti Iya lebih Pak, soalnya detail. kemarin juga ada yang nanya nih Pak sama saya, Hmm. itu caranya nyari di Al-Quran seperti apa? Oh, saksikan aja nanti Ah, episode selanjutnya. Aku bilang kayak gitu Pak, karena iya, memang nggak bisa dijelasin secara langsung, karena aku juga belum paham gitu ya Pak ya. Karena kan iya. ahli yang filosofinya ini kan Pak Mes, tapi kan berdasarkan dari Hmm. Al-Quran itu sendiri. Sedangkan untuk mencari taunya seperti apa, nanti di episode yang ketiga ya Pak ya kita ya. Iya, episode ketiga lah. Jadi harus panteng QV. Pantengin Yes, terus ya iya, acara kita ya. harus. Iya iya Karena iya iya. yang Iya. dibahas sangat menarik tentang kehidupan. Ya betul sekali. Gitu. Ya memang kita ini memang harus tahu juga ya Pak ya seperti Hmm. apa gitu kan dan bagaimana. Lalu sekarang ini kan orang-orang pasti sangat kepo gitu kan dengan segala hal, Iya. apalagi dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Istilahnya Iya. orang membaca karakter dari nama gitu kan atau dari nama panggilan aja, tapi itu based on Al-Qur'an. Pasti mereka juga akan berpikir gimana sih cara nyarinya di Al-Qur'an kayak gitu Iya, kan. Karena iya, kan iya. kita nggak live yang secara tanya jawab langsung ya Pak ya. Hmm. Jadi orang Iya. mau nanya juga bingung gitu kan. Nah nanti sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin bertanya boleh langsung ditulis di kolom komennya aja ya di YouTube channelnya Kevi di episode kedua ini gitu. Pak Mes pasti dengan senang hati akan menjawab ya Pak ya. Akan senang hati. Nanti melalui Kivi akan melakukan webinar, kita akan bisa live, kita bisa langsung tanya gitu kan. Nanti saya Iya, akan jelaskan kemana sih bentuknya, seperti apa, betul. rasional nggak, logika nggak, berilmiah nggak. Nah ini yang kita berdasarkan ilmiah. Tidak Hmm. ada berbentuk yang namanya klinik, tidak ada berbentuk yang namanya di luar-luar adab sama akidah kita Ya, Islamnya nggak ada. apalagi mengarah sirik ya Pak ya. Oh Amit-amit iya, deh. Nauzubillah min ya zalik ya. karena Enggak. kita tidak bicara kayak kemarin angka itu angka cantik enggak berdasarkan Quran. Ya, Nama betul. panggilan berdasarkan Quran. Mhm. Kemana? Nanti kok bisa berdasarkan Quran ya? Quran itu kan paling bagus dibaca, lebih Iya. bagus lagi dihafal, lebih bagus dan cakep lagi adalah diamalkan. Iya, Nah betul itu, betul sekali. Jadi kita tidak hanya membaca saja ya Pak ya, ya, tidak hanya membaca terjemahannya saja, tetapi juga harus mengkaji dan juga secara filosofi ya kita sambungkan ke situ ya Pak ya. Maksudnya iya, biar lebih apa ya, membuat kita lebih percaya diri lagi karena walau bagaimanapun kan kalau Al-Qur'an itu kan pedoman hidupnya umat muslim ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus berpegang teguh pada Al-Qur'an gitu kan ya Pak ya. iya. Jadi kalau saya boleh tambahkan lagi, Al-Quran diturunkan ke dunia ini adalah pedoman hidup manusia. Mhm. Ya, memang turunnya ke umat Islam. Ya. Ya, tapi umat manusia adalah handbooknya. Mhm. Jadi Allah memberikan petunjuk adalah di dalam Al-Quran. Nah, tinggal kita menggunakan berdasarkan keilmuan kita. Ya. Kalau ilmu kita seorang dokter, yang saya bilang adalah menjadi kedokteran. Karena saya bicara personality, Al-Quran saya gunakan bicara tentang karakter. Ya, Karena betul. membaca karakter sama meramal beda, Vi. Oh iya betul, Pak. Nah Jauh beda ya. ini harus lebih jelas. Meramal itu, Vi, kalau kamu nama begini akan ketimpa emas 1 kilogram gitu kan, atau mendapatkan berlian, itu meramal. Iya iya Tapi iya. Vi orangnya karakternya sangat dibutuhkan ilmunya, Mhm. orangnya aturan, sistematik, jadi harus jelas. Kemudian Mhm. senang mempelajari ilmu-ilmu tentang kehidupan, tentang melalui keagamaan, ya kan? Ya, Dan betul betul. orangnya lemah lembut dan tenang, kan Masya gitu. Allah. Iya ya Pak ya, pasti Iya, penasaran. Termasuk saya juga penasaran nih, bisa ya dicari seperti itu gitu kan. iya. Jadi di sini tidak ada siriknya di mana membaca karakter Mhm. ya, benar nggak, Vi? Iya betul betul betul.
Ya, beda ya meramal sama membaca itu adalah Iya. karakter kita, apa yang ada terlekat di dalam tubuh kita sebagai sifat, itu akan terlihat, oleh orang lain. Oh iya, betul. Setuju Pak, setuju banget gitu ya. Karena Ya. walau bagaimanapun kita juga harus realistis gitu ya Oh dalam iya, hidup ini gitu. Jangan asal betul. nebak-nebak aja, terus nggak Iya. ada apa sih dasarnya dari mana, kayak gitu ya Pak ya. Ibaratnya kalau kata orang kayak cenayang nih. Enggak, Avi, saya background-nya S1-nya di fisika teknik, science, kemudian saya lanjutkan di bidang dokter, bidang SDM, personality. Jadi Ya ya. semuanya ilmiah, betul. Saya juga dosen di bidang talent management, berkaitan dengan mengajar S2 dan S3. Jadi semuanya harus sains dan ilmiah. Betul Pak, iya iya iya. Keren banget deh pokoknya luar biasa nih Pak Mes. Oke Pak Betul. Mes, ada yang ingin disampaikan nggak sih sama sahabat-sahabat QV dimanapun berada mengenai part 1 dan part 2 ini gitu? Ya, jadi semua itu yang melekat di diri kita, ya tanggal lahir, nomor HP, kemudian nama panggilan, itu bisa membentuk karakter kita. Ibaratnya Evi menggunakan baju kebaya akan berbeda karakternya. Oh gitu. Saya menggunakan baju olahraga akan berbeda. Saya Ya, ya. menggunakan jas juga berbeda. Itu karakter. Jadi angka-angka atau nama panggilan yang berdasarkan Quran itu akan membuat karakter kita yang terbaik berdasarkan Quran. Ya, ya betul betul. Jadi di sini kita bukan mendewakan atau kita bilang ini nomor cantik, enggak. Nomor yang bagus berdasarkan Quran. Ya. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ini sangat menginspirasi kita semua karena ini hal baru Pak, terutama bagi saya ya. Karena kan selama ini saya juga belum tahu gitu istilah-istilah yang seperti ini gitu. Taunya ya udah dipanggil nama itu ya udah kayak gitu kan, tapi tidak berpikir secara jauh kalau panggilan V itu bakal artinya seperti itu, dan itu ternyata diambil dari Al-Qur'an gitu kan. Jadi ini makin penasaran, makin kepo. Pasti teman-teman juga di sana pada penasaran. Kalau nama saya apa nih artinya gitu ya. Udah pokoknya nanti sahabat-sahabat atau teman-teman pun dimanapun berada, pokoknya tinggal tulis aja di kolom komen di bawah ini gitu ya. Tulis aja namanya siapa, panggilannya siapa, nanti Pak Mes akan jawab. Iya benar banget. Ya, terakhir untuk saya sampaikan bahwa jangan sembarang memberikan nama kepada anak. Apalagi nih orang tua muda atau yang lagi hamil atau nanti mau ada anak lahir. Nah itu coba harus dihitung berdasarkan Quran namanya. Nah itu Pak Mes penting Allah. banget. Iya loh, itu penting loh, terutama buat ibu hamil atau yang merencanakan memiliki seorang anak gitu ya, baik laki-laki atau perempuan. Biasanya kan mereka juga pasti akan memberikan sebuah nama yang indah. Tapi kan di sini kita juga harus tahu gitu, bukan hanya sekedar indah dan bagus aja namanya, tapi juga artinya pun harus bagus gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sembarangan kasih nama lah ya. Nanti di part 3 kita akan jelaskan kenapa. Oke, siap. Gitu ya, Vi. Jadi nggak sabar nih Pak untuk kita lanjutkan di episode yang ketiga. Oke. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Mes buat sahabat-sahabat di luar? Untuk part 2 ini mungkin cukup berdasarkan nama, ya akan kita lanjut nanti di part 3. Asik. Oke, sahabat QV dimanapun berada, demikian untuk episode kedua kita, dan kita akan ketemu lagi di episode ketiga, yaitu membongkar rahasia bagaimana sih cara mencari nama atau angka tanggal lahir kita itu berdasarkan Al-Quran. Pasti penasaran ya. Pokoknya stay tune terus di channelnya QV Talks, sharing, inspiring, and empowering. Saya Lisfi Revina, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.